Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ikhwani. Alhamdulillah. Sekarang kita ada di tanggal 8 Muharram. 8 7? 8. 8 ya? Sekarang hari Rabu. Rabu. Besok Kamis berarti Tasmu'ah. Tasmu'ah. Nah, alhamdulillah membersamai saya. Silahkan perkenalan. Baik, bismillah. Ana Muhammad Zaki, asal dari Aceh. Sekarang mahasiswa semester 3 di STDI Imam Syafi'i Jember. STDI Imam Syafi'i Jember, Sekolah Tinggi Dirosah Islamiyah. Nah, Jurusan ilmu hadis. Ilmu hadis. Semester 3 ya. Semester 3. Nih Ana nih baru podcast nih pakai imamah nih. Karena tamunya dari STDI Imam Syafi'i Jember. Apa hubungannya? Enggak, soalnya barusan baru ngajar. Nah, sebelum STDI di mana? Sebelumnya belajar di pondok pesantren di Aceh. Pesantren. Dari SMP, dari SMA? SMA. Oh, SMP biasa. SMP biasa, semacam pondok tapi itu sekolah. Oh, bolak-balik. Iya, enggak asrama, boarding school. SMP juga boarding? Iya, boarding. Berarti pondok? Iya, pondok. Tapi pondok apa? Tidak khusus agama. Oh, gitu. Kalau di SMA itu masuknya di pesantren Imam Syafi'i di Sibereh, Aceh Besar. Oh, Aceh. Itu juga pondok Salafiyin. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lulus SMA tahun? Lulus SMA tahun 2021, kemudian mengabdi setahun di pondok. Tahun 2022 selesai pengabdian. Daftar STDI, gimana cerita daftarnya? Tahu STDI dari kapan atau dari mana? Sebenarnya tahu STDI itu udah dari lama ya. Dari lama karena kan ustaz-ustaznya juga kita kenal. Dari SMP bahkan? Dari SMA. Oh, dari SMA. Dulu SMP nggak kepikiran gitu mau masuk ke kuliah apa gitu kan. Ketika SMA itu terutama di kelas 3 sebelum pengabdian itu sempat cari-cari ini kalau di Indonesia kampus-kampus yang Salafi yang bagus di mana. Waktu itu ada Ar-Royah, STDI dan Stay Ali dan beberapa kampus yang lain pokoknya yang di Indonesia yang masyhur. Kemudian anak itu daftarnya di STDI karena ada juga teman yang daftar di STDI. Iya. Satu pondok. Dosen STDI yang pertama diketahui siapa? Ustaz Syafiq. Ustaz Syafiq. Yang pertama. Beliau yang paling masyhur lah. Yang paling masyhur. Begitu. Dan keajar juga belum? Udah keajar belum? Sama beliau? Belum belajar sama beliau. Insyaallah di semester ke depan. Oh iya. Nah, terus daftar STDI gimana cerita daftarnya? Dulu daftar STDI itu ketika pengabdian di pondok, daftar dengan teman, kemudian itu niatnya mau daftar di Idat Lughah, ketika itu Idat Lughawi, tapi ya coba-coba itu untung-untungan daftarnya di ilmu hadis. Jadi daftar antum di 2 langsung? Iya kan ada pilihan itu 1, 2. Pilihan pertamanya? Jadi, pilihan pertama ilmu hadis, pilihan kedua itu Idat Lughawi. Program STDI itu gimana? Jadi kita boleh langsung masuk kuliah, boleh milih dan Lughawi dulu gitu? Iya boleh. Jadi pilihan kita bukan STDI yang menentukan? Iya. Oh, jadi kita mengukur diri kita sendiri lah ya? Iya. Idat Lughawi berapa lama kalau di Idat? Idat Lughawi itu ada 2, Idat pemula dengan lanjutan. Oh. Jadi, totalnya itu 2 tahun. Oh, jadi itu yang nentuin pemula dan lanjutan kita atau? Kita sendiri. Oh. Tapi ada sebagian teman yang masuknya ke Idat lanjutan, tapi kemudian karena tidak mampu mengikuti pelajaran, akhirnya diturunkan ke pemula. Oh, bisa gitu juga. Bisa gitu. Diturunkan paksa atau dianjurkan turun? Dianjurkan turun. Gitu. Oh gitu. Jadi antum milihnya ilmu hadis pilihan pertama, pilihan kedua Idat Lughawi lanjutan atau pemula? Pemula. Jauh banget ya? Ya jauh, pengen belajar dari nol gitu. Jadi dari basic, gak apa-apa walaupun udah ngerti gitu kan, udah pernah belajar di pondok, tapi ya pengen mengulang lagi istilahnya gitu. Oh, dan antum nyoba untung-untungan, maksudnya gimana tuh? Iya, untung-untungan. Ilmu hadis ketika itu dengar-dengar peminatnya nggak rame, nggak kayak waktu itu kan ada 2. Jurusan berapa? Awal Syakhsiyah sama ilmu hadis. Jadi cuma 2 aja ya? Iya, cuma 2. Oh iya. 2 prodi. Dan ahwal syakhsiyah lebih banyak daripada ilmu hadis. Iya, peminatnya rame, yang diterima juga rame. Oh iya. Jadi kemudian daftar ilmu hadis dan alhamdulillah keterima. Jadi ya belajar bahasa Arabnya
sambilan kuliah begitu. Jadi kalau udah masuk ke ilmu hadis atau ahwal syakhsiyah tuh udah full bahasa Arab di kelas. Iya, udah full bahasa Arab. Oh iya 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 iya. Iya. Akhirnya keterima ilmu hadis dan itu gelar SAG. SAG, Kalau ahwal syakhsiyah SH. SH. Kenapa memilih ilmu hadis lah, nggak ke ahwal? Apa yang menarik antum? Memang dulu itu senang dengan belajar ilmu hadis begitu, dengan mustalah. Walaupun fikih juga senang, tapi fikih itu udah terlalu rame gitu yang ahlinya. Jadi pengen mendalami yang nggak dikuasai begitu, yang asing. Iya 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 ya, yang Kalau lebih fikih, sedikit peminat. Iya, kalau fikih itu kan di pondok rata-rata bisa belajar fikih itu bisa gitu. Iya iya iya. Cuman Iya. takhasus hadis itu kan jarang, Betul 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 betul. langka begitu. Iya, jadi yang takhasus ilmu hadis jarang kalau dibandingkan yang mendalami fikih. Ya, bahkan kampus-kampus di Indonesia yang ada jurusan ilmu hadis juga nggak sebanyak yang syariah. Oh iya. Kalau di STDI ada beasiswa gak sih atau bayar semua mahasiswa? Sebenarnya ada setahuannya itu ada 2 beasiswa, Oke. beasiswa bagi yang kurang mampu dengan beasiswa yang berprestasi. Ada teman antum yang dapat? Ada. Gimana tuh caranya? Kalau yang berprestasi itu ada syaratnya, diantaranya itu IPK-nya harus bagus sama IPK di kampus atau di nilai di SMA? di kampus. Oh, Jadi mumtaz lah ya. ya, jadi untuk dapat ngambil beasiswa itu harus selesai 1 semester dulu minimal begitu. Satu semester dulu. Sama satu lagi ada yang namanya di SDI itu poin keaktifan mahasiswa. Disebutnya itu Saktiva. Saktiva. Jadi kalau poinnya itu banyak begitu, itu kan tandanya mahasiswanya aktif. Jadi dia berpeluang lebih besar untuk mendapatkan beasiswa. Oh iya iya iya. Beasiswa berprestasi, IPK-nya di atas berapa? IPK-nya pokoknya yang tinggi lah, yang bagus gitu. Oh, antum tinggal di asrama atau di luar? Awalnya itu di asrama. Awalnya semua mahasiswa baru di asrama semuanya? Enggak, soalnya untuk asrama mahasiswa itu kuotanya nggak mencukupi. Oh, nggak mencukupi dari semua mahasiswa total mahasiswa Iya. baru. Oke. Antum di asrama, itu gratis asrama atau bayar tambahan? Asrama bayar. Bayar, makan juga, makan sendiri atau masak gimana? Di asrama itu udah ada makannya di dapur, udah masuk listrik dan air dan sebagainya gitu. Oh, jadi nggak perlu masak lagi? Iya. Kalau jadi asrama tuh include makan. Tapi kalau yang nggak kebagian ya di luar. Ya di Itu luar. Gimana tuh? Misalnya yang mendaftar kuotanya melebihi kapasitas. Jadi gimana milihnya? Untuk asrama. Nah, untuk asrama. Untuk asrama. Setahuannya itu yang duluan. Oh, yang duluan cepet-cepetan. Liman asbab gitu. Jadi yang duluan daftar itu misalkan kuotanya itu 300 misalnya atau 200. Jadi yang daftar 500 ya 200 pertamanya itu yang lulus. Oh, iya. Asrama. Asrama. Dan sekarang antum ngekos. Ya. Di asrama berapa lama berarti? Di asrama itu lebih kurang 7 atau 8 bulan, cukup lama. Oh iya iya. Ngekos Iya. itu baru-baru. Antum ngekos diusir? Maksudnya dikeluarin karena ada yang baru atau antum pilihan sendiri? Karena memang wajib keluar, kita itu ada Oh, berarti diusiran. Ya mungkin istilah diusir gitu. Tanda kutip ya. Ada batas waktunya. Karena ada yang baru datang. Ya. Karena kuota terbatas. Jadi Ya. memang asrama itu sebenarnya khususkan untuk idat lugawi, maksudnya diprioritaskannya idat lugawi. Prioritas. Karena membangun apa ya, biah bahasa gitu. Ya, biah lugawiyahnya itu. Oke, kehidupan di STDI gimana setahun ini? Yang bisa antum ceritain pengalaman buat memotivasi biar orang-orang masuk STDI? Ya alhamdulillah di STDI itu belajarnya di kelas full bahasa Arab ya. Jadi selain kuliah juga ada mulazamah di Masjid Ar-Rahmah. Oh iya, masjidnya. Jadi ada mulazamah itu tiap malam, nggak ada liburnya. Tiap malam ada kajian terus? Ada kajian terus. Pada maghrib, pada isya? Pada maghrib. Sampai isya? Atau sampai setelah isya lanjut lagi? Dia itu setelah azan masih lanjut sekitar berapa 20 menit atau 30. Oh, langsung sholat? Baru sholat. Masya Allah tuh, setiap hari gak libur kalau di masjid terus? Jadi selain ada kelas kuliah di ruang kelas, ada juga belajar di mulazamah. Tapi di mulazamah itu nggak diwajibkan. Jadi siapa yang memang benar-benar ingin belajar, dia akan datang itu ke majelis. Selain itu? Di STDI itu juga diwajibkan berbahasa Arab sebenarnya. Tapi dia itu cuma di lingkungan kuliah,
di lingkungan kuliah. Apakah ada hukuman untuk yang tidak atau ada apa? Ada. Apa hukumnya? Hukumannya itu berbagai macam. Ada yang diminta untuk berpidato di depan pakai bahasa Arab. Antum pernah gak? Nah, alhamdulillah belum Oh, pernah. alhamdulillah antum taat. Ya, kalau di kampus anak kan di asrama itu. Jadi ya anak di lingkungan kuliah terus. Oh iya. Beda kalau yang tinggal di luar gitu kan. Kalau yang tinggal di luar masuk ke dalam mungkin agak kaku ya. Iya. Bahasa itu kan pembiasaan. Terus apa lagi? Ya STDI itu sama kayak kampus lain jadwal belajarnya itu. Masuk jam? Masuk itu beda-beda. Jadi ada jadi ada yang masuknya itu jam 7. Oke, sampai jam? Sampai jam 12.30. Itu berbarengan dengan iqamah zuhur di STDI. Oh iya, Jember ya. Halaqah Quran ada? Halaqah Quran nggak ada. Oh, nggak ada ya. Jadi yang tahfiz itu kan cuman belajar di kuliah. Jadi tetap ada tasmi, ada nyetor, tapi itu hafal masing-masing. Ya, hafal masing-masing. Itu kan masuk ke MK mata kuliah tahfizul Quran. Makanya biasanya katanya ada mahasiswa yang buka halaqah juga ya. Jadi mahasiswa yang ada guru juga buka halaqah, ada yang ikut. Ya. Ada juga ya. Jadi kalau halaqah mahasiswa itu ada halaqah yang sama mahasiswa lain, itu kita praktik membaca kitab. Oh, ada juga. Jadi ada nanti mahasiswa yang semester atas jadi pembimbingnya. Oh, ada juga yang tahsin. Oh iya ya. Tesnya gimana aja masuknya? Tes SDI itu wawancara ada. Wawancara waktu itu rekaman. Jadi ada soalnya, soal wawancara itu nanti kita merekam sendiri. Voice note. Kalau tes tulisnya gimana? Tes tulisnya itu online. Oh, Google Form gitu. Iya. Kalau S1 itu waktu itu ada beberapa tentang ilmu-ilmu agama lah. Yang dasar-dasar itu fikih, mustolah, akidah. Oh, kalau kampus mewajibkan hafalan Al-Quran satu semester berapa? Satu semester itu 1 juz 1/4. Oh, berarti kalau 8 semester 10 juz? 10 juz. Oh, 10 juz sampai lulus. Wajib. Oh iya, wajib. Dan ngapal silahkan sendiri. Iya. Gimana lah cara ngatur waktunya begitu ya. Berarti kuliah dari pagi sampai siang. Ba'da zuhur nggak ada? Ba'da zuhur nggak ada. Terus ba'da asar? Ba'da asar juga kegiatan bebas gitu. Bebas. Kemudian ba'da maghrib sampai isya itu setiap hari kajian nggak pernah libur. Iya. Sangat menarik sekali. Dan berarti mahasiswa berbagai macam juga ya. Ada yang udah punya anak, ada yang punya keluarga, ada yang tua. Setua apa di angkatan antum ada? Di angkatan anak itu yang di kelas sana ada yang umurnya 28 tahun. Yang masih relatif muda kalau 28 muda. Tapi ada yang 40 tahun kok. Itu di Idat Lughah. Oh, Masya Allah ya. Ada yang udah pernah S1. Masuk lagi? Iya, masuk lagi S1 di SCDI. Masya Allah. Pernah S1 kerja, terus resign masuk SCDI gitu untuk ilmu. Oh, Masya Allah. Oke, kasih nasihat untuk adik kelas antum atau siapapun yang ingin masuk SCDI, silahkan. Ya, berhubungan dengan SCDI itu kan bukan seperti mulazamah. Jadi di SCDI itu kalau mau belajar ilmu agama itu harus ada kemauan diri kita sendiri untuk belajar. Karena itu kan seperti kuliah biasa. Jadi untuk program seperti mulazamah di masjid itu juga nggak ditekankan kepada mahasiswa, nggak diwajibkan. Jadi barang siapa yang memang benar-benar ingin belajar, maka insya Allah dia akan dapatkan faedah-faedah dan ilmu-ilmu yang baru. Dan bagi yang malas-malasan itu nggak akan jadi apa-apa. Masuk ke SCDI itu nggak ada faedah baginya. Walaupun nama SCDI itu besar, itu nggak akan bermanfaat begitu. Cuman jadi alma maternya, sedangkan ilmunya nggak ada. Jadi ya harus ada himmah untuk belajar ilmu agama di SCDI. Nah itu ya, kawan-kawan, himmah aliyah. Jadi kalau siapapun setelah lulus SMA, insya Allah bisa masuk SCDI. Insya Allah. Karena di situ ada disediakan Idat Lugawi bagi yang belum bisa bahasa Arab kan. Iya. Ada pemula juga, kalau yang udah pernah belajar bisa lanjutan. Kalau yang udah jago bahasa Arabnya tinggal masuk langsung kuliah. Ada 2 jurusan, ilmu hadis dan ahwal syakhsiyah. Ahwal syakhsiyah. Atau hukum keluarga Islam. Oh iya. Nama barunya. Nah itulah kawan-kawan bincang-bincang anak dengan mahasiswa STDI yang kita alhamdulillah bertemu
di Garut. Nah, antum jangan langsung tahdir dia ya gara-gara podcast sama anak yang pakai imamah. Antum kali tahdir enggak ya? Nah, jadi yang pakai imamah belum tentu bukan salafi, benar enggak? Bener. Benar. Jadi ana berusaha ngajar ya menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Nah, gitu. Terima kasih bincang-bincangnya Jaki. Semoga kita semua termotivasi. Inilah podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.